mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu saudara, tema besar di hari ini adalah Alfa dan Omega. Subtema pagi ini adalah maknanya. Nanti di ibadah kedua temanya adalah pribadi. Ada pertanyaan begini, bukankah gelar Alfa dan Omega itu adalah milik Allah Bapa? Mengapa di kitab Wahyu gelar ini juga mengacu kepada Tuhan Yesus? Masa sih? Ada orang tanya begitu. Enggak, semuanya itu Bapa katanya gitu. Nanti kita lihat ya. Yang penting itu bukan belajar teologinya. Yang penting itu implikasinya apa dalam hidup kita ini. Jadi gereja yang benar itu belajar firman kebenaran. Seperti sekolah Alkitab yang benar. Bukan hura-hura entertainment gitu, bukan. Ya, banyak orang cuma menekankan entertainmentnya, firmannya ngaco-ngaco yang disampaikan. Salah besar. Yang utama itu gereja itu seperti sekolah Alkitab. Firman kebenaran itu makanan utama kita itu untuk jiwa kita. Ya, makanya kalau di sini kok bahasnya begitu seperti kuliah. Ya, memang kita kuliah. Kuliah untuk jadi anak Bapa di surga yang berkenan. Amin. Bicara soal Alfa dan Omega, Bapak Ibu Saudara, ini suatu gelar yang luar biasa milik Tuhan, Alfa dan Omega. Gelar ini tidak hanya menggambarkan siapa sih Tuhan itu, tetapi memiliki implikasi yang mendalam dalam hidup kita. Ingat baik-baik, setiap firman kebenaran itu harus memiliki implikasi dalam diri kita. Harus berdampak. Kalau tidak, nggak usah belajar. Untuk apa kita belajar sesuatu yang nggak ada gunanya? Harus berdampak. Ingat kebenaran naturnya yang ketiga, kebenaran itu pragmatis. Artinya berdampak dalam hidup kita. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Nah itu. Orang Yahudi hari itu ketika bicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata begitu. Orang Yahudi bilang gini, kita kan bukan budak. Kok merdeka? Merdeka dari apa? Gitu. Mereka nggak ngerti. Sesungguhnya orang yang hidup dalam dosa, dia budak dosa. Yang mau dibebaskan oleh Tuhan Yesus itu budak dosa. Jangan hidup dalam dosa. Itu maksudnya. Makanya di gereja itu harus firman kebenarannya harus akurat. Kalau tidak, pikirannya kemana-mana. Ya, apa artinya Alfa dan Omega? Kalau kita belajar bahasa Yunani, Alfa dan Omega itu huruf awal dan huruf akhir. Apa maksudnya? Dari semua huruf yang ada, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Bapa kita di surga mencakup dari awal sampai akhir. Maksudnya gitu loh, maksudnya. Jadi akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya, aku itu semuanya, gak ada lagi. Bukan artinya gini, aku tuh ada awalnya, dulu gak ada. Bukan gitu. Yang awal dan yang akhir itu maksudnya semua huruf itu, semua yang ada, itu aku segalanya. Maksudnya gitu. Bukan berarti Tuhan punya awal, punya akhir. Bukan itu. Ya. Makanya kalau belajar firman harus sesuai konteksnya. Alfa dan Omega itu ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nah, ini yang kita perlu pelajari dengan jujur, Saudara. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu, bukan Tuhannya berawal berakhir, bukan. Ya. Dia adalah sumber segala sesuatu, maksudnya itu.
Yang kedua, dia memegang kendali dalam segala sesuatunya. Akulah semuanya itu, gitu. Yang awal dan yang akhir. Akulah tujuan akhir dari semuanya. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita punya tujuan yang lain. Tujuan kita itu cuma Tuhan. Di dunia ini kan sementara. Jangan sampai kita melihat dunia ini sebagai tujuan. Justru dunia ini cuma sementara, bukan tujuan. Kita sedang menuju tujuan. Nah, diingatkan akulah yang awal dan yang akhir. Gak ada yang lain, kau jangan cari yang lain. Gitu ya. Itu makna singkatnya begitu tuh. Jadi, kalau di dalam Yesaya 44 ayat 6, coba dibaca, Yesaya 44 ayat 6. Yesaya pasalnya yang ke 44 ayat 6, saudara. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan Tuhannya huruf besar semua. Artinya dalam teks asli Alkitab, YHWH. Yod-He-Waw-He. Dan itu bukan singkatan Yahweh. Ingat baik-baik itu. YHWH itu bukan singkatan Yahweh. Nanti tanggal 1 ini kan ada seminar seri nama Tuhan. Nah itu nanti lumayan agak panjang. Nanti saya jelaskan asal-usulnya apa sih benerannya. Pronunciation-nya, melafalkannya bagaimana sih? Bunyinya apa sih sebenarnya? Kan banyak orang mengatakan itu Yahweh, yang lain bilang itu Yehova. Nanti dasarnya apa kita lihat benerannya. Kita kan mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Ngotot Yahweh, ya kau mau menyenangkan dirimu sendiri. Tuhan maunya dipanggil apa? Faktanya apa? Kan begitu, yang penting fakta. Kita disuruh panggil Tuhan apa ya kita nurut aja gitu loh. Ngotot maunya sendiri itu apa maksudnya? Saya nggak ngerti orang-orang ini. Nggak hormat sama Tuhan. Kalau hormat sama Tuhan panggilnya itu yang sopan. Sesuai faktanya Tuhan mau dipanggil apa. Ya, nanti seri nama Tuhan diikutin ya. Seminar mungkin 6 sampai 10 pertemuan. Atau nggak sampai. Sekitar 6 lah. Supaya jelas. Itu kalau dijadikan buku 400 halaman. Itu dulu disertasi saya 400 halaman lebih. Tapi nanti seminar saya pakai bahasa sederhana. Supaya bisa dimengerti. Ya. Jadi Allah dalam perjanjian lama yang dimaksud dengan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Yesaya 44 ayat 6. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yang dimaksud siapa itu? Tidak ada Allah selain daripadaku. Gak ada yang lain, Allah itu cuma aku gitu. Siapa yang dimaksud? Ingat baik-baik di perjanjian lama orang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Seluruh perjanjian lama kenalnya Elohim. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Berapa jumlahnya? 1 di perjanjian lama saya ngomong ya. Jadi sepanjang perjanjian lama itu pengakuan iman yang ada di orang Israel, umat pilihan Tuhan itu Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel. Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad. Tuhan itu Esa, satu. Itu orang Israel. Jadi orang Israel satu Allahnya. Dia gitu. Ya. Nah, dari situ dulu tuh. Jadi kalau kita baca kitab Yesaya, artinya yang awal dan yang akhir itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sesuai konteks, harus jujur. Siapa itu? Bapa di surga. Ya dong. Loh, orang perjanjian lama mana mengenal Tuhan Yesus? Belum. Belum kenal hari itu. Jadi konteks di perjanjian lama itu Bapa di surga. Cuman aku loh ya, nggak ada yang lain gitu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi yang mengaku akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Akulah yang awal dan akulah yang terakhir. Itu Bapa di surga. Di kitab Yesaya. Ingat baik-baik tuh. Ya. Nah, di Yesaya 46 ayat 10 menegaskan sekali lagi bahwa, coba kita baca saja. Ayat ke-10. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Gak ada. Allah bukan ciptaan.
Enggak ada, saudara. Allah itu bukan ciptaan. Jadi kalau Allah mengaku, akulah yang awal dan yang terakhir, tidak ada yang lain. Nah, sepanjang perjanjian lama itu menunjuk kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang disebut dengan 4 huruf suci, YHWH. Ya, Yud, He, Wo, He. Kita ngomong perjanjian lama loh ya. Itu ya. Nah, jadi dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang ada sejak kekekalan dan yang akan tetap ada sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ketika Musa diutus oleh Tuhan, kalau saya bicara Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan huruf besar ya. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa bertanya gini, bagaimana Tuhan kalau mereka menanyakan namamu? Gitu. Dijawab oleh Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku ya aku. Ehyeh, Eser, Ehyeh. Aku ya aku. Itu kalau orang mengerti Ibrani artinya gini. Aku tuh ada sejak dulu. Sekarang ada dan nanti selamanya akan ada. Ehyeh, Eser, Ehyeh. Diterjemahkan aku adalah aku. Aku ya aku. Aku selalu ada selama-lamanya. Gitu jawabannya. Jadi Allah itu kekal. Jauh sebelum semua ada, dia selalu ada. Kekal selamanya, dari kekal sampai kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi kalau ada istilah akulah yang awal dan yang akhir, artinya aku semuanya itu. Gitu. Aku tuh pusatnya. Gitu. Gak ada yang lain. Ya. Itu di perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama menunjuk kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. YHWH itu. Yang Alfa dan Omega di perjanjian lama itu menunjuk Elohim, Adonai Elohim, Tuhan Allah. Gitu, ya. Nah, sekarang kita beralih ke perjanjian baru. Di perjanjian baru, itu dikatakan di Ibrani, jangan Ibrani dulu deh. Kita masuk ke Wahyu dulu. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat 8, saudara. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Ini menunjuk kepada siapa ini? Banyak orang ngotot Allah Bapa. Sesuai dengan perjanjian lama. Tapi kita harus baca Alkitab sesuai konteks. Sesuai apa yang dimaksud oleh Alkitab itu. Ya, jangan ngotot maunya sendiri. Ya, di dalam kitab Wahyu ini gelar Alfa dan Omega itu adalah gelar Allah yang menekankan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu. Kan begitu ya? Nah, jadi kalau begitu kita baca saja. Ingat ya, seluruh ayat-ayat Alkitab itu tidak saling bertentangan, saling melengkapi, saling menjelaskan. Dicatat baik-baik, nanti diulang-ulang. Kalau perlu ditranskrip, periksa sendiri kalau nggak percaya. Saya nggak pernah ngarang-ngarang. Kita baca saja Wahyu 22 ayat 13. Di kitab yang sama itu, Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan yang akhir. Siapa di situ? Orang ngotot. Itu Allah Bapa. Itu Tuhan Yesus, bro. Itu Tuhan Yesus. Tahu dari mana? Ya tahu dari Alkitab. Bagaimana supaya tahu? Periksanya, bacanya jangan satu ayat. Dibaca ayat sebelumnya. Ini kan ayat 13 nih. Dibaca ayat sebelumnya, ayat 12. Persis ayat sebelumnya. Sesungguhnya aku datang segera. Siapa yang mau datang? Allah Bapa. Jelas Tuhan Yesus. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Siapa yang mau menghakimi? Tuhan Yesus, udah jelas kok. Bukan Allah Bapa. Nanti kalau kita baca ayat-ayat yang lain, Bapak berkata begini.
Aku menyerahkan penghakiman kepada Yesus. Bapa tidak menghakimi. Itu jelas. Hanya diperlukan rendah hati saja untuk belajar kebenaran itu. Karena kalimatnya jelas. Jangan diputar-putar nggak karuan. Orang jelas ayatnya ngomongnya begini. Kalau orang menolak firman Tuhan, dia binasa. Saya kasih tahu. Sebab tidak ada orang yang bisa selamat tanpa Injil. Firman Tuhan. Meskipun orang Kristen sendiri menolak, ngerubah-ngerubah, binasa dia. Ayat Alkitab dirubah-rubah. Ya, itu ayat 12, saudara. Jadi yang dimaksud ayat 13 ini, itu yang akan datang. Yang akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Makanya ayat Alkitab harus dibaca lengkap. Karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah baik ataukah jahat. Jelas. Bukan Bapak yang menghakimi. Ya, clear ini. Ini harus dijelaskan ini. Supaya ciri gereja yang benar itu ingat. 2, 1 teladan. Kalau gembala dan pelayan Tuhan gak jadi teladan itu. Waduh, bukan gereja itu. Yang kedua kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran di suatu gereja, jangan ke gereja itu. Itu bukan gereja. Itu motivator biasa. Pakai ayat-ayat Alkitab tapi. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Harus cerdas. Ini siapa ya? Baca aja ayat sebelumnya, baca aja ayat sesudahnya. Sederhana. Nggak perlu gelar tinggi-tinggi untuk mengerti firman Tuhan. Baca saja dengan jujur. Kan begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, Bapak Ibu, kesimpulan sementaranya begini. Kitab Wahyu menggunakan istilah Alfa dan Omega itu untuk Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dua-duanya. Kalau di perjanjian lama hanya Bapa, karena belum diperkenalkan sang anak. Tapi di kitab Wahyu, dua-duanya. Kan begitu. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan berarti aku adalah Bapa loh, bukan. Orang nggak ngerti itu. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, akulah yang menjelaskannya bagaimana sih Bapa itu. Karena tidak seorang pun bisa melihat Allah, anaklah yang menyatakannya, yang menjelaskannya, yang mendemonstrasikannya, yang tampil di hadapan kita semua. Kemah tabernakel, diam di antara kita. Itu Tuhan Yesus maksudnya. Begitu loh. Siapa yang diam di antara kita? Yang jadi manusia? Tuhan Yesus. Bukan Bapak menjelma jadi manusia. Bukan, terus surga kosong gak ada Bapak. Bukan begitu. Ya, semua harus mengerti ini. Ini belajar begini kok kayak belajar ini. Memang kita belajar. Yang penting implikasinya. Sebab kebenaran itu implikasinya dahsyat dalam hidup kita. Orang gak bisa lepas dari kesesatan. Kalau dari buahnya kita akan lihat. Lihat aja yang ngata-ngatain saya itu. Dari buahnya kita tahu, dari perkataan kalimatnya jelas. Ya, kebenaran gak gitu. Kebenaran itu kalau misalnya kita diserang, kita biasa aja kok. Kita cuma menjelaskan, ya kadang-kadang gemes gitu. Tapi bukan ini, kamu setan, bukan gitu. Ya, nah, kalau orang nunjuk, kamu setan, oh ya. Setan teriak setan itu begitu emang. Maling teriak maling itu begitu memang. Jangan ya, kita gak boleh begitu. Nggak boleh. Kita dikatain apa aja, diem aja. Yang penting kita jelaskan, ini loh kebenaran. Faktanya begini, kamu nggak mau ya kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Kan begitu. Ya, jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya menyatakan sepenuhnya siapa itu Allah. Makanya gelar Alfa dan Omega itu tadinya Bapa. Tapi diberikan juga kepada Tuhan Yesus. Perhatikan polanya. Apapun diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa di surga. Semuanya, kuasa di langit, di bumi, diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Hak penghakiman diberikan kepadaku. Nanti yang memerintah di langit baru, bumi baru, Tuhan Yesus juga. Yang tampil itu Tuhan Yesus selalu. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Tuhan Yesus satu-satunya. Wakil Bapa. Anak satu-satunya. Makanya dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa.
Duduk di sebelah kanan Bapa bukan berarti duduknya di sebelah kanan, Bapaknya di sini. Bukan. Karena Allah itu roh adanya. Itu suatu ekspresi atau ungkapan. Satu-satunya yang dikasih, yang diandalkan oleh Bapa. Yang semuanya diberikan kepada dia. Itu maksudnya ya. Jadi kita baca coba Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dicatat Bapak Ibu, nanti kalau ada teman-teman yang nanya, coba ini baca bro. Gitu. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, akunya di sini siapa? Yohanes. Yohanes melihat penglihatan kan? Melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi aku meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Wah, siapa nih? Orang masih ngotot, Bapak. Oke. Baca ayat 18-nya. Kan lanjutannya nih. Yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa itu? Bapak pernah mati emang? Udah kalimatnya jelas, aku yang mati tapi hidup dan memegang kunci kerajaan surga. Tuhan Yesus. Begitu aja kok nggak ngerti. Aneh nggak? Ya. Tuhan Yesus. Siapa yang telah mati dan bangkit? Bukan Bapak. Tuhan Yesus. Ini salah satu bukti lagi. Ada banyak bukti kok sebenarnya. Ini gampang banget ini. Cuman kalau orang udah nggak mau belajar itu begitu. Maunya sendiri. Menyesatkan banyak orang itu. Ya, Alkitab dirubah-rubah. Nah, oke. Terus, jadi Tuhan Yesus diidentifikasi sebagai pribadi yang kekal juga. Penggunaan kata yang maha kuasa. Kalau segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus, maha kuasa enggak itu namanya? Segala kuasa loh di langit, di bumi. Ya, makanya enggak heran. Apa yang atribut yang dikenakan oleh Bapak diberikan kepada Tuhan Yesus. Termasuk YHWH. YHWH itu siapa? Bapak. Tuhan Yesus? Iya. Karena sama boleh pakai. Semuanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Begitu loh maksudnya. Ya. Ini implikasinya apa? Ada implikasinya nanti dulu. Wah, saya nggak butuh teori begitu Pak. Ini bukan teori, ini kebenaran. Kalau pikiran kita benar, nanti implikasinya dalam hidup kita jadi benar. Ya. Nah, kemudian sebenarnya di Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Coba kita baca yang teliti. Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dia yang duduk di atas tahta siapa? Bapak. Dan anak domba siapa? Tuhan Yesus. Begitu kalau baca. Anak domba sudah pasti Tuhan Yesus. Anak domba Allah kan. Gak ada yang lain. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa yang berhak menerima penyembahan adalah yang duduk di atas tahta, yaitu Allah Bapa, dan anak domba, sang anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau orang hari ini nggak menyembah Tuhan Yesus, dia menghina Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Kepercayaan satu-satunya. Ya. Nah, jadi makanya hidup orang benar kristosentris. Apa itu? Berpusat pada Kristus. Kalau orang benar tuh begitu. Makanya setiap saat kita, Tuhan Yesus. Makanya kalau ketemu setan, dalam nama Yesus. Gitu, bukan dalam nama Bapa loh. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan kucar kacir dia. Guna-guna pecah dia. Balik mati orangnya yang guna-guna. Dalam nama Tuhan Yesus. Kristosentris kita. Sebab dahulu Kristus bersama Bapa,
datang sebagai manusia, menyelamatkan kita, juru selamat. Nanti yang datang lagi Tuhan Yesus lagi, yang memerintah di surga juga Tuhan Yesus. Kristosentris. Peran Tuhan Yesus jangan dikurangi sedikit pun. Barang siapa menolak sang anak, dia menolak sang Bapa. Ingat baik-baik itu. Ya, jangan pernah menolak Tuhan Yesus. Aku enggak menolak kok Pak Tuhan Yesus. Iya di mulut enggak menolak. Tapi benarannya menolak dalam perbuatan. Ya, apalagi yang mengatakan Yesus cuma manusia biasa, diangkat jadi Tuhan. Waduh, itu menghina lah. Padahal Tuhan Yesus itu Tuhan di surga, mengosongkan diri menjadi manusia biasa, supaya kita bisa meneladani, lalu kembali menjadi tempatnya semula Tuhan. Jadi bukan manusia biasa yang jadi dewa, jadi Tuhan, kayak cerita pagan. Kan banyak cerita pagan di luar, manusia biasa karena baik, jadi dewa dia matinya. Tuhan Yesus karena baik, jadi Tuhan katanya. Ngawur itu mah. Alkitab jelas, anak sekolah minggu juga tahu itu sebenarnya yang benar ceritanya bagaimana. Ya, oke. Jadi dalam hal ini, Alfa dan Omega itu maknanya adalah, ia segalanya. Jauh sebelum dunia ada, ia ada. Waktu dunia ada, ia beserta kita melalui Roh Kudus. Nanti yang datang lagi juga dia, yang mengakhiri dunia ini. Di langit baru, bumi baru, kekekalan selamanya juga dia. Sang anak domba Allah, Tuhan Yesus, Tuhan kita satu-satunya. Makanya Rasul Paulus meringkas bahwa karena Allah itu Esa, Bapa kita itu cuma satu. Maka Esa pula pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita tahu ada pribadi Bapa, ada pribadi anak, Tuhan Yesus. Dan kita tahu ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan diutus oleh Tuhan Yesus menjadi pendamping, parakletos dalam hidup kita. Pendamping yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Anak Allah harus benarnya 100%, nggak boleh ditawar. Meskipun sekarang kita belum 100%, tapi tujuannya 100%. Artinya apa? Artinya jangan ada di antara kita yang sengaja berbuat salah. Orang yang sengaja berbuat salah, dosanya kekal. Sengaja. Kecuali enggak, ya aduh tadi itu aku emosi Tuhan, ampun. Diampuni. Kamu jangan kurang ajar ya sama Tuhan. Biarin. Oh itu sengaja. Kalau sengaja, binasa. Makanya ya manusia yang binasa itu sebenarnya enggak perlu dikasihani. Sudah binasa itu keputusan Tuhan. Tapi sebelum binasa kita harus kasihan sama semua orang. Kalau orang tersesat kita doakan. Orang sakit kita doakan supaya sembuh. Kita usahakan supaya setiap orang mengenal kebenaran. Kita mengasihi semua orang. Korbankan perasaan kita, korbankan kepentingan kita demi keselamatan banyak orang. Nah itu. Tapi kalau sudah menolak Tuhan sampai mati, ya sudah nggak usah disesali. Itu sudah keputusan dia, sudah final kan mati soalnya. Gitu loh. Makanya hukum kasih itu yang utama. Kita harus mengasihi siapapun. Siapapun. Jangan pakai alasan ini itu. Ya. Supaya banyak orang selamat. Supaya semua orang melihat bahwa kita itu memang terang atau garam di dunia ini. Sebab dunia itu krisis teladan. Banyak orang malah jadi sandungan. Makanya kita harus belajar. Jadi teladan di rumah, terhadap pasangan hidup, terhadap anak, terhadap sesama. Jadi teladan. Ya. Kalau Tuhan Yesus Sang Alfa dan Omega itu sampai mengasihi kita rela mati. Lah kita juga bagaimana membalasnya Tuhan? Tuhan tidak ingin uang kita. Tuhan ingin hati kita. Itulah sebabnya ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang hidupnya kudus dan berkenan. Itu ibadah yang benar. Bukan cuma persembahan uang. Persembahan uang gampang. Tinggal ngitung 10% kasih, yang 90% dikantongin enak aja loh. Semuanya milik Tuhan. Itu harus ditekankan baik-baik. Ya, bukan soal uang gereja itu, soal keselamatan, soal pembangunan karakter building. Anak Allah yang mati itu begini loh karakternya. Kalau mau belajar
pandang Yesus. Kalau mau imanmu sempurna, pandang Yesus. Kristosentris, pusatnya Kristus. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini, di dalam Wahyu 1 ayat 8 tadi, coba kita baca sekali lagi ya. Wahyu 1 ayat 8. Bapak Ibu harusnya ya, sudah bisa cara baca Alkitab mulai sekarang. Karena selama ini seringkali kalau baca cuma satu ayat kan, lalu diartikan sendiri-sendiri, salah itu. Coba ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa itu? Belum terjawab tadi. Bapak. Coba kita periksa konteksnya. Sekali lagi ya. Kita baca mundur dari ayat sebelumnya. Dari ayat 5. Tampilkan ayat 5. Supaya kita bisa belajar bersama. Ayat 5. Ya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Siapa? Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Jelas ya? Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Barulah kata-kata itu keluar. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa itu? Tuhan Yesus, sudah jelas. Anak kecil juga ngerti cara bacanya. Jangan sampai udah belajar teologi sampai mentok doktor malah nggak ngerti yang sederhana. Waduh, bukannya memberkati jadi penyesat itu nanti. Dibaca sendiri kalau nggak percaya. Ini bukan saya pinter loh, bukan. Faktanya memang begitu. Makanya kalau ada orang debat sama saya, seluruh dunia boleh. Bukan karena saya pinter. Saya tunjukin faktanya aja. Kan nggak usah debat nih, faktanya gini. Nggak bisa, ya udah nggak usah ngomong. Ngomong juga percuma. Manusia itu tegar tengkuk. 1 tambah 1 berapa? Ada yang ngotot 3. Ya udah ambil 3. Daripada capek hati nanti. Itu loh, tapi yang berbahagia adalah orang yang merendahkan hatinya. Mau belajar. Sebab kita datang kepada Tuhan Yesus kan mau belajar, bukannya mau ngotot-ngototan. Ngotot-ngototan menang buat apa juga, coba. Apa untungnya? Kan gak ada untungnya kan? Kita maunya semua kita yuk bertobat, yang benar. Nanti kita sama-sama ke surga, kan enak. Gak setuju ya terserah, risiko ditanggung sendiri. Yang penting tugas saya mengingatkan. Saya dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Dengan segala risiko dan harganya yang harus dibayar. Dimusuhin banyak orang, gak peduli saya. Yang penting saya sudah lakukan bagiannya, udah. Gak bermaksud jahat kok kita. Kita menyampaikan apa yang harus disampaikan. Sebab implikasinya dahsyat. Kalau orang salah mengerti, dia jadi jahat. Percaya sama saya. Kalimat-kalimatnya jahat dan sebagainya. Ya, itu mengerikan loh. Dicatat tuh, saudara. Wahyu 1 ayat 8. Siapa ini? Nanti kalau orang-orang ngomong bukan Tuhan Yesus, baca ayat 5 sampai 7-nya. Udah jelas kok. Jadi gelar Alfa dan Omega ini, itu sangat eksplisit dipakai oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama kan Tuhan Yesus belum inkarnasi. Jadi Bapak terus yang bicara. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus yang tampil, ya udah Tuhan Yesus terus yang bicara. Sederhana saja sebenarnya. Bapak mendelegasikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Memberikan segala kuasa di langit di bumi kepada Tuhan Yesus. Begitu ceritanya. Yang benar ya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya yang awal dan yang akhir. Sama seperti Bapak dulu menyatakan seperti itu. Kenapa begitu? Karena Yesus selalu bersama dengan Bapak. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Nanti ada seminarnya khusus. Judulnya Sang Logos menurut Alkitab. Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Siapa yang dimaksud itu? Buktikan, sederhana, tinggal dibaca aja, diurutin nanti tahu siapa. Nggak usah pakai
cerita ini, cerita itu, bahasa asli. Bahasa aslinya juga saya liatin nanti. Lengkap. Ya. Mau bahasa apa juga boleh. Mau bahasa Jawa juga ada. Iya beneran. Zaman sekarang kan sudah ada AI. Tahu ya, artificial intelligence ya. Nggak usah cari Alkitab jauh-jauh. Tolong tampilkan dalam bahasa Jawa, muncul. Tolong tampilkan dalam bahasa Jepang, terus kita nggak ngerti. Gitu. Dia bisa nampilin, saudara. Makanya anak-anak muda ya suatu hari kita bikin apa ya? Workshop. Workshop AI untuk kemuliaan Tuhan. Wow, pasti rame pasti. Ini lu lihat nih. Dengan berapa detik kita bisa belajar luar biasa. Iya. Ya, jangan membatasi diri. Belajar terus. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Mantap jadinya. Jadi, Pak, aku begini. Ya, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Gelar ini menunjukkan bahwa Alfa dan Omega. Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Anak tunggal Bapa. Sudah ada di surga. Jauh sebelum semuanya ada. Bahkan ia mencipta bersama Bapa. Ada ayatnya semua. Nanti kita bahas Sang Logos. Ya. Orang bilang yang cipta cuma Bapa gitu. Ya, kita lihat Alkitab saja. Faktanya saja. Yang saya berikan tadi kan gampang kan, bisa dicek sendiri kan? Gak usah pakai bahasa asli, gak usah. Gak usah pakai bahasa asli nanti gak ngerti. Gak usah. Jangan percaya sama orang yang pakai bahasa asli selalu itu. Karena situ bisanya bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Jawa dah biar gak ngerti. Nah itu menyembunyikan sesuatu itu. Padahal semua terjemahan di dunia ini bisa dibaca, memangnya salah. Memangnya semua orang seluruh dunia salah nerjemahnya. Kau doang yang pintar. Kita doang yang pintar. Enggak. Pasti benar, cuman memang dalam penerjemahan itu selalu ada yang namanya lost in translation. Penerjemahan itu ada yang harus dijelaskan lebih lanjut gitu loh. Memang begitu. Coba aja terjemahkan bahasa apa ke apa. Ada yang hilang nggak? Bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia misalnya. Ada kata yang sulit gitu. Sebaliknya bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Nggak bisa juga loh kadang-kadang. Di sini ada yang bisa bahasa Jawa nggak ya? Itu kalau orang Jawa bilang gini, gak paten aku. Gimana nerjemahnya? Bingung juga ya. Gimana tuh? Tapi ngerti kita. Tapi ngerti. Kadang-kadang ya, masing-masing bahasa itu ada kekhasannya masing-masing. Nah makanya lost in translation bisa. Perlu dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita baca sesuai konteks, pasti dapat juga sih. Pasti dapat juga yang dimaksud siapa dan seterusnya. Ya. Nah yang penting, yang terutama adalah implikasinya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tadinya dikenakan oleh Bapa di surga gelar itu. Jadi bagaimana kita harus hidup? Udah pintar nih, ngerti. Loh, ngerti doang buat apa? Apa artinya Tuhan Yesus Alfa dan Omega? Apa artinya? Artinya ia segalanya. Ia segalanya untukku. Buat kita semua. Makanya ia adalah gembalaku. Ia adalah Tuhanku. Ia adalah juru selamatku. Ia adalah segalanya bagiku. Ada amin? Itu maksudnya. Alfa dan Omega. Ia segalanya bagi kita. Nanti yang mengakhiri sejarah dunia ini Tuhan Yesus. Yang datang di awan-awan. Setelah itu kita dibawa ke langit baru, bumi baru. Ia memerintah di sana. Kita memerintah bersama dia. Di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk dia. Jadi kita itu kalau mengerti ya, iya Tuhan. Dalam segala tingkah laku kita nggak berani lagi. Sebab sudah mengerti, akulah Alfa dan Omega kata Tuhan. Kata Bapa di surga juga. Waduh, kita sudah punya sesembahan yang benar. Satu-satunya Bapa di surga, satu-satunya Tuhan. Dan Roh Kudus sedang memimpin kita hari ini. Kita habis-habisan saja.
Ibarat apa itu, pertandingan gitu, habis-habisan saja. Supaya menang. Ngapain apa itu namanya ya, dihemat-hemat tenaganya. Habis-habisan aja udah. Ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup. Wah, habis-habisan aja. Pasti perubahan dahsyat terjadi di antara kita. Pasti banyak orang melihat ada mujizat nih terjadi. Hidupnya kok jadi begini dia. Dulu dia begitu tuh, tapi kok sekarang beda ya. Nah gitu, ya. Nah, buktikan saudara. Kok diserang orang itu jangan nyerang balik, jangan. Jelasin aja nih yang benar, gitu doang. Gak percaya ya sudah, belum waktunya kau sembuh. Itu aja. Sakit terus-terusan disembuhin gak mau. Ya, itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu, kalau orang gak bisa mengucap syukur itu menghina Tuhan loh. Segala sesuatunya sudah diberikan. Apalagi kalau firman Tuhan di sini sudah clear semuanya. Dalam satu sesi selesai. Clear karena ayat-ayatnya jelas. Ya, jelas banget. Mestinya kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saudara. Sebab hidup kita ternyata Kristus segalanya. Allah Bapa segalanya. Tapi ia mengutus Tuhan Yesus untuk melakukan semuanya. Itu sebabnya hari ini kita harus jadi saksinya kemanapun kita pergi. Ya, harusnya kita mengucap syukur setiap saat. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Kan mestinya begitu. Betapa hatiku ya. Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur, yang untung juga kita sendiri kok sebenarnya. Sebenarnya ketika firman Tuhan menegur kita, menghajar kita itu, yang untung kita sendiri sebenarnya. Itu seperti orang tua itu loh, cubit anaknya gitu kan. Itu bukan benci loh. Itu supaya anaknya mengerti. Supaya mengerti. Kasihnya Tuhan itu tak terbatas loh. Tak bersyarat lagi. Jangankan Tuhan, ibu aja terhadap anak, kasihnya tak bersyarat loh. Ada anak yang malu kan lihat ibunya. Ada. Waduh, tapi ibunya diem-diem aja. Terus kerja keras membiayai anaknya, padahal dia malu anaknya. Pergaulannya orang kaya, dia malu ibunya gak kaya. Tapi ibunya gak sakit hati. Sang ibu terus doain supaya anaknya sukses. Terus biayain. Sampai akhirnya sang ibu meninggal. Anaknya udah sukses. Gak ketemu lagi sama mamanya. Baru dia sadar. Kasihnya ibu tak bersyarat rupanya. Kadang manusia itu harus dihajar keras. Baru dia nangis, iya Tuhan. Gitu. Jangan saudara. Jangan kita dihajar Tuhan baru bertobat. Jangan ya. Jangan keraskan hatimu. Kita tentu pernah masing-masing mengeraskan hati. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Ya, jangan. Hidup cuma satu kali. Yuk kita lakukan. Dia yang awal dan yang akhir. Dia segalanya. Artinya hidupku segalanya buat dia. Kalau aku kerja, aku mau kerja yang benar, yang pintar. Kerja keras. Belajar terus setiap hari. Supaya makin hari makin cerdas. Belajar kebenaran, semakin hari semakin peka mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus hidup. Semakin hari aku semakin mati manusia lamaku. Jangan mengeraskan hati. Perubahan itu gak gampang sih memang. Gak gampang. Terkadang muncul lagi emosinya. Tapi jangan saudara. Gak ada gunanya ngotot-ngotot. Ada orang yang ngotot terus saya tahu kok. Ngotot terus. Di belakang saya ngotot terus. Gak percaya firman Tuhan yang saya sampaikan. Gak apa-apa, nanti kita lihat. Ya. Tapi diam-diam sebenarnya dia mikir juga, iya juga ya. Saya tahu juga, orang itu cuma gengsi. Di belakang gengsi dia. Gak ngakuin ini kebenaran. Tapi sebenarnya iya juga ya. Gitu. Ngapain sih gengsi? Lupakan gengsi, gak usah. Nangis-nangis aja. Salah ngaku aja salah. Selesai di hadapan Tuhan. Enak kan disimpan terus. Jadi penyakit nanti. Penyakit fisik, penyakit jiwa, macam-macam nanti.
Ya, hari ini kita sangat diberkati, saudara. Tuhan Yesus itu ternyata bukan manusia biasa. Ya, Tuhan dari kekekalan turun ke bumi, masuk ke dunia yang fana, supaya kita yang fana menjadi kekal. Akhirnya nanti bertemu lagi di kekekalan. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa udah hampir setahun ya retreat kita terakhir. Nanti Bapak Ibu usahakan kalau ada waktu ikut retreat ya semua ya. Di retreat 2 malam 3 hari itu kan kita bisa ketemu setiap saat. Bisa olahraga bareng, bisa macam-macam lah. Kalau di gereja kan cuma sebentar. Kalau retreat kan bisa nginep bareng, olahraga dan sebagainya. Enak tempatnya. Menabung mulai sekarang. Yang diberkati Tuhan boleh menanggung teman saudaranya. Saya mau nanggung 1 Pak, 2 gitu. Karena gereja kita itu suka nanggung. Bukan nanggung gimana? Menanggung maksudnya. Suka menanggung ya. Jadi kita biasa bayangin aja anak-anak STT banyak dan sebagainya. Masa suruh bayar ya nggak bisa lah. Belum kerja, ya kan? Nggak apa-apa. Kita kan keluarga besar. Ada amin ya? Kita mengucap syukur. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran. Ampuni kalau selama ini kami belum mengerti. Biarlah mulai pagi ini sampai selama-lamanya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Semakin hari semakin dewasa, semakin matang, semakin rendah hati, semakin memiliki hati yang suci, sampai nanti kesudahannya. Terima kasih kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kami percaya gereja ini dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk menjangkau banyak jiwa. Ampuni mereka yang belum mengerti Tuhan, yang selalu mencemooh gereja-Mu ini Tuhan. Ampuni mereka, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan tulus. Engkau berkati mereka, keluarga besar mereka juga. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Jadikan mereka umat pilihan. Agar mereka mengerti untuk apa hidup. Dan semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Untuk persekutuan yang indah di dalam Tuhan ini. Biarlah kami semua boleh menjadi keluarga Allah sejak di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang layakkan setiap kami untuk mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani yang turun dari surga. Kepekaan akan kehendak Allah, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.